Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pengajian rutin Lailatul Jum'ah selepas kita baca apa yang sudah biasa rutin di pondok kita ini dengan membaca Yasin, kemudian tahlil dan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akhirkan dengan pembahasan kitab fikih. Ini kitab yang sangat dasar. Kitab yang di Ribat Tarim di Hadramaut dijadikan kitab sebelum membaca kitab apapun dalam ilmu fikih. Kitab Nubzah, pengarangnya bukan sembarang pengarang. Seorang imam, alim, amil, faqih, mutabahhir fi ayyi funun. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Pun semenjak Ustadz belajar di sana belum ada satupun yang mensyarahkan. Tidak ada yang mensyarahkan nih. Menjelaskan secara gamblang, luas, terperinci, belum ada itu. Setelah ini baru belajar Ar-Risalatul Jami'ah. Barulah kalau Risalah Jami'ah banyak, ya. Banyak syarahnya, syuruh, bukan syarah, syuruh. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Bahjatul Wasail, ada lagi dari Hadramaut yang mensyarahkan tebel. Al-Anwarus Sati'ah, fi syarah Risalatul Jami'ah, tebel, kemana-mana itu isi trot, keluar maudhu. Itu. Tapi kalau ini ya, jarang dibahas, jarang disyarahkan, padahal kitab luar biasa, banyak bab yang terkadang nggak dibahas pada kitab yang besar, diberikan penjelasan pada kitab. Sehingga masalah Arab katakan gat yujad fin nahri ma la yujadu fil bahri. Terkadang didapatkan sesuatu di dalam sungai yang tidak didapatkan di dalam lautan. Ya. Terkadang didapatkan di dalam sungai yang tidak didapatkan dalam lautan. Iya, lele di mana? Nah, jadi ini kita akan bahas tiap malam Jumat sampai kita akhirkan. Nanti insya Allah selepas ini barulah kita membahas tentang masalah kepribadian bagi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hatamkan insya Allah. Ayah, Rafa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa ulumikum fid darani amin ila ridwan. Furudus salati. Furudus salati. Nah, ini pembahasan tentang fardun. Ada yang namanya syartun, ada yang namanya fardun. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sama-sama kewajiban. Yang satu syartun artinya kewajiban, yang fardun pun juga diartikan. Tapi perbedaan kalau syartun itu kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebelum ibadah. Gimana? Bagus. Sebelum ibadah. Itu syarat. Kewajiban harus penuhi. Seperti sholat. Ya. Kewajibannya ngadep kiblat. Berarti itu bukan fardu. Tapi syarat. Ngadep kiblat. Apalagi Sin. Wudu. Wudu syarat apa fardu Sin? Syarat. Karena kewajiban itu harus dilakukan sebelum karena wudu dulu. Ya. Nutup aurat. Itu kewajiban. Sama kayak fardu. Namanya sama. Artinya sama. Kewajiban. Tapi terjadinya sebelum ibadah. Nutup aurat dilakukan sebelum sholat kan? Kewajiban kan? Itu syarat namanya. Dan berlangsung bersamaan habisnya ibadah itu. Jadi nutup aurat terus berjalan sampai ketika kita masuk ibadah terus berjalan itu nutup aurat. Ya. Terus berjalan kita berwudu. Nggak boleh kita batal. Di pertengahan ibadah terus berjalan dia. Itu namanya syarat. Sampai akhirlah ibadah harus ada itu. Itu syarat.
Tapi kalau ibadah, kalau fardu dimulai di awal ibadah. Di awal ibadah. Itu fardu. Kewajiban yang harus penuhi di awal ibadah. Nah, maka dibahas oleh musannif fardus shalah atau furudus shalah. Fardu-fardu di dalam sholat. Baik itu sholat wajib, baik itu sholat sunnah, baik itu sholat fardu kifayah. Ya, cuma nanti ada perbedaan fardu kifayah dalam sholat jenazah. Ayo Tim. Arkanus sholati sab'ata asyara. Sab'ata asyara. Ada 17. Ada lagi 14. 17 ini karena setiap rukun ditambah tumak nina. Ruku tambah tumak, i'tidal tambah itu. Tapi kalau dijadikan tumak nina likulin pada setiap ruku cuma 14. 13 semua rukun ditambah 1 tumak nina pada semuanya. Itu tumak nina dalam ruku, tumak nina dalam i'tidal, tumak nina dalam sujud. Tapi kalau diperincikan semuanya ada 17. Makanya hikmahnya 17 itu pun juga angka bilangan sholat dalam sehari semalam. Dari subuh 2, zuhur 4, asar 4, apa lagi? Maghrib 3, isya 4. 17 rakaat dalam sehari semalam, 17 pula di dalam kefarduan pada sholat itu. Tim? Jelas ya? Wadih ya? Indakum iskal falyas'al. Tamam? Tim? An-niyatu. Nah, sekarang ada sebagian orang niat diucapkan. Usalli fardha isya'i. Apa lagi? Mustaqbilal kiblati. Adaan, imaman, makmuman, munfaridan. Ya, udah panjang begitu. Allahu Akbar. Pas lagi Allahu Akbar, hatinya kosong dari niat. Ya, hatinya kok. Maka dalam mazhab kita tidak sah. Mungkin kita harus bermadhab. Nggak boleh nggak bermadhab orang. Iya. Maulana mau bikin mazhab sendiri, nggak apa-apa. Terbuka bikin mazhab sendiri. Pintu ijtihad terbuka sampai hari kiamat. Tapi siapa yang istaufatis syurut bi an yakuna ahlan lidzalikal mijal? Siapa yang terpenuhi syarat-syarat tersebut sampai dia mengaku ya dai bi annahu mujtahid mutlak? Siapa itu? Belum ada sampai sekarang. Semuanya bertaklid kepada 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Ini 4 dah. Ini bermuara. Itu nggak boleh. Kita bikin mazhab sendiri nggak apa-apa. Tapi siap tidak. Nggak sembarangan. Menjawab segala benturan apapun yang berkaitan dengan agama, dia harus menjawab dengan 2 referensi, Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tuh. Ya. Ijma' wal qiyas. Boleh nanti kalau memang dipentingkan ijma' qiyas. Tapi harus bersandarkan Quran dan hadis. Nggak boleh tuh bicara begini. Oh iya, saya punya jawaban. Tapi jawaban saya mengambil dari ucapan Imam Syafi'i. Ya nggak boleh begitu. Berarti kamu itu muqallid, mengikuti. Bukannya punya sendiri. Sekalipun jawabannya benar, betul. Yang dijawab sesuai apa yang dipertanyakan. Tapi mengambil dari madhab atau qol dari para a'immah, maka itu nggak boleh. Kamu itu mengaku mujtahid, apalagi ngaku nabi, orang gila itu sih namanya. Mujtahid aja susah. Lihat tuh. Imam Suyuti, apa yang kurang dari beliau?
Imam Suyuti hafidh, ya, menghafal ribuan hadis, Quran, karangan apapun dikarang sama beliau. Oh, ya, dimakan semuanya, apapun dari bidang ilmu agama. Sampai beliau mengatakan, ajastu anil hisab, ane lemah dalam hitungan, mengeluarkan 4 kitab berkaitan dengan hisab. Ya, menghasilkan karyanya 4 jilid tentang masalah hisab, faraid, falak, wasoya, dan sebagainya. Fatawi beliau ya luar biasa. Sempat beliau tuh mengaku mudda'i yajtahid mutlak, bikin ijtihad sendiri. Beliau mengatakan, aku punya madhab. Dites sama para ulama, dites beliau, ya, dari jawaban-jawaban, ya. Maka beliau bisa menjawab beberapa pertanyaan, sisanya ada jawabannya, tapi nyiplak ucapan Imam Syafi'i. Angkat tangan beliau, ya, itu jawaban ada, tapi itu jawaban dari Imam Syafi'i. Maka dari situ, ya, dari situ beliau kembali menjadi madhab, ya, mengikuti madhab Syafi'i. Imam Suyuti akhir mengikuti madhab Syafi'i sampai detik ini. Ya belum ada. Maka ini kajian yang sudah instan. Nggak perlu cari lagi hadisnya, nggak perlu cari lagi Al-Quran, nggak perlu cari dalilnya. Ini hadisnya hasan, apa hadisnya sahih, apa hasan li ghairi. Udah nggak belajar mustalah hadis, udah tinggal kita terima, tinggal kita nganga, tinggal kita disuapin, lalu kita, ya, telan, udah selesai. Kita suapin, udah telan. Nggak perlu lagi nyari ini dalilnya apa, ini hadisnya apa, nggak perlu lagi itu. Ya. Itulah, kita bersyukur kepada para ulama terdahulu telah mengarang karangan-karangan seperti ini. Jadi nggak capek-capek lagi kita mutaakhirin nyari-nyari kitab-kitab lagi tentang hadisul ahkam dan sebagainya. Ya. Beda sama santri, thalabatul ilm, harus mereka dalamin itu. Harus ada waktu mendalamkan itu semua. Tapi untuk awam sih yang terima jadi saja udah. Kan enak kalau nasi uduk langsung tinggal diterima, tinggal sinampan doang. Enak kan? Tinggal langsung nganga, ya, ngunyah telan. Nggak perlu lagi dibikin lagi nasinya, nggak perlu dipanasin lagi, nggak perlu diambil ini kuenya dan apa bahan-bahannya. Itu. Nah ya, furudus shalah. An-niyah, niyah. Nah, maksudnya niyah itu ada di dalam hati. Yang pengertiannya adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Tujuan sesuatu dalam keadaan menyertai dengan perbuatannya. Nah, itu dia. Jadi contoh, ketika sholat, di mana niatnya, yaitu yang berkaitan dengan perbuatan ibadah itu. Jadi kalau kita lagi usolli fardal isya'i, nah kita belum sholat. Belum sholat gak? Kita lagi ucapin usolli fardal isya'i, apaan? Masih boleh gak? Masih boleh. Masih boleh. Usolli fardal isya'i, dipanggil fulan, langsung. Belum masuk dalam ibadah. Iya kan? Nah, itu. Tapi kalau Allah, nah ini awal ibadah, tempatnya ibadah permulaan, disitulah tempat nih. Maka qasdu syai' muqtarinan fi'lih wa mahalluhal qalbu. Mahalluhal Allah baru. Tuh, jadi harus bersertaan dengan perbuatan. Kalau nggak bersertaan dengan perbuatan, nggak sah. Allah barulah di sini niat. Nah, niatnya itu berbeda-beda. Ada sholatnya sholat fardu, maka cukup 3. Qasdul fi'li, wat ta'yin, wal fardiyah. Qasdul fi'li dengan kita ucapkan usolli, ya. Qasdul fi'li, wat ta'yin ucapin apa ta'yin, duhur. Fardiyah ucapkan seperti kita ucapkan usolli zuhra fardhon, atau kebalikan, dimudhaf ilaihkan, idhafatus sifah lil mausuf, usolli fardhu zuhri.
Usolli fardal isya. Udah 3 aja itu. Ya, 3 aja cukup. Ketika lagi takbir, Allah, hatinya ngucapin usolli fardal jum'ati makmuman atau imaman. Usolli fardal jum'ati, usolli fardal duhri. Udah itu aja. Nggak perlu dipanjangin. Ya nggak apa-apa kalau napasnya kuat. Allah, hati ngomong. Sholli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman. Nggak boleh. Kalau napasnya putus-putus nggak boleh. Jadi cukup 3. Usolli fardal isya'i. Nanti setelah di takbir, nggak apa-apa baru kita ucapin imaman dalam hati. Kok kita nggak bakal takut putus. Pas selesai takbir, boleh kita ucapkan imaman atau makmuman. Tapi kalau bisa 3 atau tambah lagi masih kuat kita dengan imam makmuman, baca pas dalam hati. Maka di Zubat disebut duna idhafatil lidzil jalali wa adadir rak'ati wastiqbali. Tanpa ngucapin bilangannya, tanpa mustaqbil kiblah, tanpa ngucapin adaan, cukup nggak apa-apa. Yang penting itu tadi, ya, qasdul fi'li wa ta'idul fardhiyah. Kalau sholat sunnahnya sholat yang dikatakan rawatib atau zatus sabab seperti qobliyah, duhri, ya, atau duha, kan zatu waqt, ya, maka cukup qasdul fi'li wa ta'id. Usolli duha, cukup. Usolli duha. Usolli witra, nggak perlu pakai sunnah, nggak perlu lagi tambah lagi, udah cukup 2 dong. Mau ngerjain usolli isyraq, usallil isyraq, usallil awabin, cukup, nggak perlu sebutin yang penting 2-nya nih ada. Kalau sholat sunnah mutlak cukup 1, qasad doang. Arti sholat mutlak yang tidak berkaitan dengan waktu atau sebab. Udah mau ngerjain apa sunnahnya kapan itu sholat sunnah mutlak? Ketika kita datang di suatu tempat, kemanapun kita ke suatu tempat, sunnah kita sholat. Menghormati bumi Allah, kita sholat. Maka namanya sholat sunnah tujuannya qasad. Usalli, Allahu Akbar. Allah dalam hati, usalli. Nah begitu. Jadi kalau imaman, makmuman nanti bisa setelah takbiratul ya, ini pembahasan sangat penting berkaitan. Dan nanti berkaitan dengan sholat jamaah pun juga begitu. Ketika kita lihat ada orang yang mau kita ikutin jamaah, tanpa kita pun mengetahui. Nggak harus imamnya tahu bahwa kita berjamaah sama dia, nggak harus. Misalnya Fahri lagi sholat, Lutfi di belakangnya, langsung aja ngikutin. Taunya Fahri ternyata lagi sholat sunnah. Ya, lagi sholat sunnah, nggak apa-apa. Karena yang diharuskan adalah makmum mengetahui imam, bukan sebaliknya. Bukan imam mengetahui, makanya Papa jangan ditepok. Taunya orang ini punya silat, dibalikin ada jurusnya. Jangan ditepok-tepok. Ini orang kebanyakan gini. Iya. Nggak usah, udah sholat aja. Mau tuh orang tahu, nggak tahu, selama nizamnya sama. Selama urutan sholatnya sama. Dia ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Masalah niat berbeda, nggak jadi masalah. Beda kalau dia sholat jenazah. Jenazahnya mana sholat jenazah? Tipe sholat goib. Di sholat goib Allah kita ikutin, nah nggak bisa. Karena dia ruku nggak ruku, kita dituntut untuk ruku, maka nggak sah niat kita bermakmum kepada dia. Ya, sampai situ. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.